Pada pagi hari Jumat 1 Oktober 1965, sinar matahari pagi menembus jendela kamar tidur yang megah. Presiden Soekarno masih mengenakan piyama sutra, duduk termenung di tepi ranjang. Wajahnya tampak lelah. Di ruang sebelah, Ajudan Mangil Wartawijojo dan Ajudan Sumirat sedang memeriksa jadwal harian. Agenda pertama, Bapak Presiden menerima Jenderal Ahmad Yani di Istana Merdeka pukul 8. Siapkan rute, pastikan steril seperti biasa. Ayo kita berangkat. Di tengah perjalanan menuju Istana Merdeka, tiba-tiba telepon berdering dengan nada mendesak. Sumirat mengangkatnya, wajahnya langsung menegang. Lapor, saya Wakil Komandan RDPS Cakrabirowa melaporkan ada pergerakan pasukan liar di sekitar Monas dan Istana. Sementara bawa Bapak Presiden ke rumah Haryati di Grogol. Kita akan bertemu di sana. Dimengerti, siap laksanakan. Barusan Pak Alwi Salam menyampaikan ada pergerakan pasukan liar di sekitar Monas dan Istana. Belum teridentifikasi. Pasukan liar dari kesatuan mana? Tidak jelas, perintahnya tegas. Jangan bawa Bung Karno ke Istana. Situasi tidak aman. Presiden Soekarno yang sudah rapi mengenakan seragam kebesaran panglima tertinggi di atas mobil. Ia melihat ketegangan di wajah para ajudannya. Loh, ada apa ini? Kenapa wajah kalian seperti melihat hantu di pagi hari ini? Mohon maaf Bapak Presiden, ada perubahan rencana mendadak. Ada laporan situasi di sekitar istana kurang kondusif. Kurang kondusif? Aku ini presiden. Tidak ada yang tidak kondusif untukku di negeriku sendiri. Ini penjelasan dari Komandan Pak Cakrabirowa, Pak. Demi keselamatan, untuk sementara kita pergi ke kediaman Ibu Haryati di Grogol. Kalau begitu baiklah. Tapi segera cari tahu siapa yang berani membuat gara-gara di halaman rumahku. Siap. Di rumah Ibu Haryati, Presiden Soekarno duduk di ruang tamu yang sederhana. Ibu Haryati menyuguhkan teh dengan tangan gemetar. Di teras, Mangil Martowijojo, Sumirat, dan Mauli Sailan yang baru tiba berdiskusi dengan suara pelan namun tegang. Mari kita Mohon maaf Bapak Presiden, kita tidak bisa terlalu lama di sini. Tempat ini mudah dilacak. Kita harus segera berpindah. Kemana Komandan? Saya punya teman lama, pedagang Tionghoa di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru. Untuk sementara aman,
Langkah selanjutnya kita bahas di sana. Baiklah, kalau begitu kita menuju ke sana sekarang. Siap, Pak. Siap. Ruangan itu pengap. Presiden Soekarno mondar-mandir dengan gelisah. Maulwi Sailan membentangkan peta Jakarta di atas meja. Pak Presiden, karena kondisi lagi tidak aman, sesuai prosedur kita akan membawa Bapak ke tangsi militer terdekat. Terlalu berisiko. Kita tidak tahu realitas setiap hal terjadi saat ini. Kalau begitu, kita membawa Bapak ke pelabuhan Tanjung Priok. Di sana ada kapal angkatan laut Baruna siap berlayar kapan saja. Laut bisa jadi dicepatkan jika situasinya lagi memburuk. Lagi pula, kalau kita menuju pelabuhan Tanjung Priok, kita akan melewati Jalan Gunung Sari yang sangat dekat dengan kawasan Monas yang tidak kondusif. Tidak ada jaminan bahwa jalan itu steril. Baiklah, kalau begitu kita membawa Bapak Presiden ke Pangkalan Udara Halim. Di sana ada pesawat Jetstar kepresidenan yang bisa menerbangkan Bapak kemana saja. Lagi pula, pangkalan di sana lebih loyal kepada Bapak Presiden. Pangkalan Udara Halim? Iya, Pak. Baiklah, bawa saya ke sana. Di sana saya bisa mengumpulkan para panglimaku dan mendapat laporan yang jelas. Baiklah, Pak. Kalau begitu, mari kita berangkat. Di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, mobil yang membawa Presiden Soekarno tiba di markas Komando Operasi Halim. Marsikal Matia Omar Dhani dan deputinya Komodor Leowati Mena menyambut dengan wajah cemas namun sigap. Selamat datang Bapak Presiden. Bapak aman di bawah kendali kami. Aman dari apa, Dani? Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Yani? Di mana Nasution? Laporan masih simpang siur, Pak. Ada gerakan yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Mereka mengklaim telah mengamankan beberapa jenderal untuk melindungi Bapak. Melindungiku? Dengan cara menculik para panglimaku sendiri? Gila! Tepat saat itu, sebuah jeep militer datang dengan kecepatan tinggi. Brigadir Jenderal Soeparjo dengan seragam kusut dan wajah kelelahan melompat turun dan berlari menghampiri Presiden Soekarno. Laporan masih simpang siur, Pak. Ada gerakan menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Mereka mengklaim telah mengamankan beberapa jenderal untuk melindungi Bapak. Bapak Presiden, saya Brigadir Jenderal Suparjo, mewakili Lieutenant Kolonel Untung, melapor Gerakan 30 September telah berhasil mengamankan para jenderal dari Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Bapak. Diamankan? Kalian menculik mereka? Iya, Pak. Mengapa diculik? Karena mereka ingin membentuk apa yang disebut dengan Dewan Jenderal. Mereka ingin merebut kekuasaan dari tangan Bapak. Apa buktinya? Mana buktinya? Nanti akan kami bawakan, Pak. Saya bertanya padamu, di mana Yani sekarang? Sudah diamankan, Pak. Jawab aku, di mana dia? Sudah dibunuh, Bapak Presiden. Kalau begitu, hentikan gerakan gilamu sekarang. Kalau tidak, kepalamu yang akan kupenggal. Setelah kepergian Brigadir Soeparjo, ruangan menjadi hening. Amarah di wajah Presiden Soekarno perlahan berganti dengan kesedihan dan beban yang berat. Ia memanggil para panglima yang tersisa, Omar Dhani, Marta Dinata, dan Suejipto Joe Dodiharjo. Saya telah mendapat laporan dari Suparjo, Ahmad Yani telah tiada. Angkatan darat tidak boleh kosong. Kekosongan pimpinan adalah bahaya terbesar bagi negara kita saat ini. Kita harus segera mencari penggantinya. Lalu siapa yang Bapak Presiden pertimbangkan? Ada beberapa nama,
namun saya punya pertimbangan sendiri. Yang pertama, Mursid. Dia senior, cakap, punya jiwa kepemimpinan, tapi orang yang sangat suka berkelahi. Tidak ada yang benar-benar cocok. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Saya tidak bisa gegabah. Ini menyangkut revolusi. Beri saya waktu. Saya akan meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Pak. Setelah saya pikirkan dan saya memohon petunjuk, pilihan saya jatuh kepada Mayor Jenderal Pranoto. Dalam situasi seperti ini, loyalitas adalah segalanya. Pranoto adalah orangku. Dia akan menjalankan perintahku dan menenangkan keadaan tanpa manuver politik. Saya menunjuk Mayor Jenderal Pranoto sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat. Bambang, jemput Pranoto di Kostrad sekarang. Siap, laksanakan, Bapak Presiden. Di markas Kostrad pada siang hari, Mayor Jenderal Soeharto berdiri di depan peta Jakarta. Suasananya tenang namun penuh konsentrasi. Para perwira staf bergerak cepat memberikan laporan. Lapor Radio Republik Indonesia dan Gedung Telekomunikasi sudah kita kuasai kembali, Jenderal. Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah Kolonel Sarwo Edi sudah bergerak. Bagus, siarkan pengumuman. Sampaikan bahwa telah terjadi upaya kudeta oleh G30 SPKI. Angkatan Darat telah memegang kendali dan Presiden dalam keadaan selamat. Kita yang mengontrol narasi. Lapor Jenderal, ada utusan dari Halim, ajudan Presiden Soekarno, ingin menjemput Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra. Siap, Jenderal. Izin Jenderal, saya diperintahkan oleh Bapak Presiden Panglima Tertinggi untuk menjemput Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudra menghadap kami. Jenderal Pranoto masih dibutuhkan di sini. Situasi masih genting. Tapi ini perintah langsung dari Bapak Presiden, Jenderal. Panglima Angkatan Darat tidak berada di tempat. Sesuai aturan pimpinan Angkatan Darat, saya ambil alih. Jenderal Pranoto tidak bisa menegakkan Kostrad. Baik, Jenderal, laporan akan saya sampaikan. Di ruang Komando Halim pada siang hari, Presiden Soekarno sedang berdiskusi dengan para panglima ketika Bambang kembali dengan tangan hampa, wajahnya bingung. Lapor, Bapak Presiden. Saya dilarang membawa Jenderal Pranoto. Dilarang? Siapa yang berani melarang perintah Panglima Tertinggi? Mayor Jenderal Soeharto. Beliau berkata, Jenderal Pranoto dibutuhkan di Kostrad. Maka dinata, tulis pidato saya. Akan saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia apa yang sebenarnya terjadi. Bacakan pidato ini di RRI sekarang. Saya diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk membawakan pidatonya yang ingin disiarkan hari ini. Mohon maaf, Laksamana. Sesuai perintah dari Panglima Kostrad, tidak ada siaran apapun tanpa persetujuan beliau. Ini perintah Presiden, Panglima tertinggi. Perintah yang kami terima adalah perintah dari Pak Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto.
Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan Gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Machtvertoon pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah coup kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik.